Shalom. Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi keadaan situasi saat ini, hari-hari ini ekonomi benar-benar payah kalau menurut saya. Bahkan kalau saya lihat catatan saya, dan saya sempat share dengan beberapa teman saya yang buka usaha rumah makan lah, apa yang lain lah, semua bicara. Dibanding COVID, ini lebih parah. Saya sempat share, tanya tukang parkir, saudara. Tukang parkir ini, saudara. Dia bilang gini ke saya, bos, saya 9 bulan sudah tidak mangkat kerja. Lu nopo? Sepi. Pada tempat dia bekerja, parkir itu depan rumah sakit, dan ada Indomaret yang 24 jam. Juga ada warung makan yang rame menurut saya. Lah saat ini kok teko, saya bilang. Ini kalau yang nyerpi saya, nggak ada halangan, saya nggak mau datang. Sepi percuma bos, nggak cucuk katanya. Saya tanya, lah sorane piro to mendinoi? 35.000. Nutup toh, oh nutup. Tapi nggak cucuk dengan tenagane bos. Itu tukang parkir. PHK terus terjadi hari-hari ini. Anda tahu sepatu Bata? Tutup. Itu pabrik sepatu berpuluh-puluh tahun tutup. Hari-hari ini kalau saya lihat di medsos, pabrik sepatu Nike, Adidas di Tangerang tutup. PHK. Gitu aja pengusaha masih disibukkan dengan kenaikan buruh. Mumet saudara. Saudara, Anda baca enggak apa yang disampaikan Bu Linda lewat renungannya di Hainan Cina beberapa hari yang lalu. Justru di padang gurun Tuhan akan mendemonstrasikan kekuasaannya. Halo, Anda percaya? Sesulit apapun yang akan kita hadapi, kita akan melihat batu karang keluar air di padang gurun. Sesulit apapun badai itu menerpa kita, di padang gurun Tuhan bisa kirim daging untuk ratusan ribu orang. Apakah itu berlaku buat kita? Ya, saya katakan. Bersama Dia kita akan semangat naik mengatasi badai. Amin. Ayo kita lihat Yohanes 11 17 sampai 24. Ya, terima kasih Thomas. Saya baca ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Perhatikan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya nek Engkau ada di sini, nek Tuhan ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu kata Marta. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, perhatikan, saudaramu akan bangkit. Halo? Apapun masalah kita akan bangkit bersama Tuhan. Kata Marta kepadanya, ini orang yang cinta Tuhan dan tahu tentang akhir zaman. Perhatikan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tidak nyambung. Pinter pengetahuannya, pinter pengajarannya. Tapi apa yang dikatakan Yesus dia nggak nyambung.
Oh itu nanti akhir zaman. Bukan. Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Kita lihat ya, ini persis 11-12 dengan Marta, ini Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada sini, saudaraku pasti tidak mati. 11, 12, persis klop, podo. Saudara, apakah kuasa Yesus tergantung kehadiran Yesus? Halo? Pak Yoab, itu kan cerita ini terjadi ketika Yesus ada di dunia, betul. Tapi apakah Yesus bisa membangkitkan orang mati dan mendemonstrasikan kuasanya hanya dia hadir? Yuk kita lihat. Yohanes 4. Bandingkan dengan ini, Yohanes 4, 48, 50. Ini tentang anak pegawai istana. Ya, sahabat saya, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Persis kita, saudara. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Cepat Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu urip. Halo? Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Sembuh enggak? Sembuh. Yesus hadir enggak? Orang. Halo? Mujizat tetap terjadi hari-hari ini. Saudara, apalagi sekarang setelah dia naik ke surga. Roh Kudus, rohnya yang diutus pada kita, mampu membuat setiap mujizat yang kita butuhkan. Saya akan saksikan, saudara. Sewaktu saya mengalami keterpurukan, dimulai 2009, saya sudah putus asa, saudara. Habis, apalagi pada waktu didoakan Bu Linda. Bu Linda bicara, Tuhan bicara Bu Linda loh. Akan kubuat engkau seperti Ayub. Ayub itu enggak bondol tok loh, saudara. Anak-anak bablas sih, saudara. Sing ora bojo, saudara. Ngeri, saudara. Saya betul-betul stres, putus asa saya waktu itu. Waktu itu Pak Yoab melayani Tuhan. Oh iya, aktif sekali saya melayani Tuhan. Ketika dalam kelesuan, keputusasaan, saya panggil anak saya yang nomor 2. Yang namanya Diki. Dik, papi enggak tahan, saudara. Kamu ambil alih perusahaan Cahaya Baru Salatiga. Apa jawabnya? Jangan, Bi. Biar perusahaan yang di Surabaya tetap jalan. Biar yang di Salatiga mati, ya enggak mati, enggak apa-apa. Itu betul, saudara. Saya tahu waktu itu saya sebagai seorang kepala rumah tangga, pengecut. Saya tidak berani menghadapi kenyataan. Anak saya nolak. Saya mau apa? Tapi mau saya katakan satu perkara. Yesus tetap berperkara
kepada orang-orang yang mengasihi dia. Pada orang-orang yang selalu berharap kepada dia. Sekali waktu terus berjalan saudara, saya ke Surabaya karena anak sini di Surabaya. Dia pindah tempat, kontraannya yang lama sudah selesai, dia pindah tempat. Saya kaget saudara. Ketika saya jalan menuju tempat dia, naik lift. Saya lihat pelangnya bukan lagi cahaya baru, tapi cahaya abadi. Saudara, sebagai seorang ayah saya kecewa. Kenapa dia ganti nama enggak izin saya? Pertimbangannya dia secara manusia betul. Cahaya baru lewat. Mati. Tutup. Sekarang dia harus pakai nama cahaya abadi supaya orang tetap mau suplai barang ke dia dan percaya. Betul secara manusia. Tapi di situ Tuhan beracara. Saya diem, calegang susah, mungkin dia lagi jaya. Cahaya baru jadi cahaya abadi. Abadi itu kekal. Dipikir cahayanya kekal, abadi selamanya. 2 tahun dia tutup. Dan cahaya baru sampai sekarang tetap berkibar. Itu Tuhan. Halo. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita berharap pada dia, jangan takut saudara. Dia begitu peduli. Halo? Halo? Dia peduli dengan setiap orang yang bergantung kepada dia. Dia respect dengan setiap orang yang percaya kepada dia. Sekarang anak saya bantu mertuanya. Dan cahaya baru yang dimiliki Yoab, yang notabene orang yang percaya pada Tuhan, sampai saat ini tetap berdiri. Itu Tuhan. Seandainya dia mau, bablas kabeh, saudara. Halo? Lanjut ya. Yohanes 11, 33-38. Ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis, perhatikan. Ketika Yesus melihat kita menangis, kita susah. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia. Maka apa? Masgyullah hatinya. Hati siapa yang masgyul? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama kasih tahu, nggak bisa lihat anak-anaknya susah. Halo? Dia tahu kesulitan kita. Dia tahu permasalahan kita. Dia tahu kondisi kita. Perhatikan ini. Masgyullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Yesus susah saudara, melihat kita ini susah. Halo? Yesus sedih melihat kita ini sedih. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, dia peduli. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Lihat ya, perhatikan ini. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ini kurang ajar. Ngepal, ngepal? Membatasi kuasa Yesus.
Anda pernah membatasi kuasa Yesus? Apa iso Yesus nolong aku? Halo? Maka masjulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. 2 kali ditulis masjulah hati Yesus. Dan maka menangislah Yesus. Yesus menangis karena apa? Yang pertama, dia tidak bisa melihat kita susah. Dia bisa merasakan kesulitan kita, kesedihan kita, masalah kita. Dia bisa merasakan, saudara. Yang kedua, dia masgul dan menangis. Karena banyak orang-orang yang tidak percaya akan kuasanya. Halo? Halo? Saudara, Lazarus ini orang percaya enggak? Orang percaya. Marta, Maria, Lazarus, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Itu terjadi untuk apa? Tuhan akan melihatkan kemuliaannya, mujizatnya, kuasanya. Itu saudara. Saudara, saya mau saksikan saudara. Saya ini setelah rehat, gak lagi main besi, maksud saya gak lagi fitness kalau sekarang lah. Ya gara-gara istri saya pernah cerita, saya pernah bersaksi. Maka pada waktu itu saya mengalihkan hobi saya itu ke badminton. Main bulu tangkis. Saya paling suka main bulu tangkis. Rame, bebas saudara. Dan orang-orang di lapangan tuh suka kalau saya main. Rame. Bukan karena saya pandai main, bukan. Tapi rame karena intimidasi ini loh. Mulut saya. Saya kalau main tuh wah gini. Gak tahan musuh saya dengan. Itu marahi orang suka. Saudara, hobi ini saya jalani bertahun-tahun. Sampai suatu saat saya ini kena masalah dengan keterpurukan ekonomi saya. Saudara, kalau saya punya hobi, kalau saya punya kesukaan, siapapun gak bisa menghalangi saya. Termasuk istri saya. 2 kali saudara, saya main bulu tangkis, kram perut. Saudara. Anda pernah ngalami kram perut enggak? Kram kaki itu umum. Tapi kalau kram perut, waduh, itu sakitnya luar biasa saudara. Sekali waktu saya ngalami kram perut nggak bisa pulang, saya diantar oleh teman-teman. Waktu terus berjalan, tiba-tiba ketika saya mengalami keterpurukan, apa yang saya sukai hobi saya ini, apa yang saya senengi main bulu tangkis ini. Tiba-tiba Tuhan ambil. Dengan cara gimana? Yang pertama, saya kalau main seminggu 2 kali, Senin sama Kamis, saudara. Yang pertama hari Senin terpaksa dengan kesulitan saya sedang cari, piye ya saya bisa ngatasi solusi saya ini, bisa cari solusi masalah saya ini. Saya ikut pasukan Salatiga. Loh kok iso dinon itu Senin, kok pasmen? Aneh saya bilang. Karena saya terpaksa punya masalah ekonomi saya, terpaksa saya ikut pasukan karena pengen dapat solusi. Lah sing Kemis, Pak. Anda tahu
Sekinah dulu 15-17 tahun yang lalu, setiap hari Kamis ada apa? Doa perang. Ingat itu? Saya diarahkan anak Tuhan. Mbok jajal doa perang melu ning Temanggung. Jam piro? Jam 5 sore. Jam 6 apa jam 6? Jam 5 apa jam 6? Saya agak lupa. Saya mesti mau belajar di Holy. Tapi jam 5 pagi saya harus ke Semarang jam berapa? Bapak dari Salatiga. Saya pilih Temanggung. Kamis diambil lagi oleh Tuhan. Untuk saya belajar doa perang di sini. Habis kesukaan saya. Saya enggak ngerti kenapa hobi saya, kesukaan saya mau badminton, Tuhan enggak boleh. Saya baru tahu belakangan. Beberapa waktu yang lalu teman saya mati di lapangan karena main bulu tangkis. Lah kok iso? Lah wis tuwa, wis 60, bisa main bulu tangkis diiseni. Diiseni taruhan, saudara. Orang nek taruhan, bola dimanapun dikejar. Bablas saudara ning lapangan. Saya dikabari, si A balik lho, balik neng ndi? Balik neng dhuwur, neng lapangan lho. Itu teman saya. Saya belum tahu. Saya oh ya. Tapi 2 bulan yang lalu, Solo 3 geger. Penjual gudeg top bablas. Wah, masuk tuh WA tuh malam. Wah, Aan mati nang lapangan. Ada videonya. Orang ini orang baik. Lopono warung gudeg. Orang beli, wes njiko dhewe jare. Lho ya opono iki? Ramenya setengah mati, orangnya baik. Tapi orang ini mirip saya, nek main rak gelem kalah. Ini ndak isen-isenan, saudara. Bukan. Main normal. Satu orangnya nggak mau kalah loh, saudara. Mantan atlet tok. Saya boleh kalah hari ini. Tapi satu minggu lagi skor saya pasti naik. Kalahnya semakin menipis, pasti. Orang ini juga seperti itu, ngoyo nek main. 2 hari sebelum dia pulang, saya jajan. Ini langganan saya, saudara. Jadi saya punya, kalau habis olahraga jalan kaki itu ada 3-4 tempat yang jadi langganan. Salah satunya di dia. Dia ini habis sakit, masuk rumah sakit. Saya bilang sama Nyonya, mana suamimu? Masuk nopo? Asam lambung Aku minta nomor kamare. Saya paling suka saudara hari-hari ini nek ana wong lara, saya pengen ngunjungi. Cerita tentang Yesus. Halo. Tapi nanti sore sudah keluar Om, ya wes. Berikutnya saya ke sana lagi. Dia sudah jualan. Wes mari ya An. Wes kok. Saya bilang, An, serasa badminton. Wes tua. Lah piro to Om? Dia di bawah saya 2 tahun, 65. Serasa lah. Ya kok, dia bilang itu. Dia baik sama saya, orangnya baik kok. Tapi tetap main. Bablas saudara. Saat itulah saya baru ngerti. Kenapa
Tuhan cegah saya main bulu tangkis. Iso blas neng lapangan. Itu Tuhan. Halo? Dia peduli dengan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dia lindungi kita, dia jagai kita. Kita sing kadang-kadang ora ngerti. Tuhan begitu peduli dengan kita. Amin. Apa masalahmu? Apa persoalan kita? Dia pasti buka jalan. Apa penantianmu yang belum terkabul? Dia tetap berkuasa sampai sekarang. Ayo lagi, lanjut. Yohanes 11, 39, 44. Ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah mampu. Sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Ini nadanya rodok jengkel. Wes tak kandani, wes tak omongi. Jika engkau percaya. Lah kita ini percaya enggak toh? Angel ya percaya itu ya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati, Lazarus itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Lompat-lompat ya. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Siapa yang buka? Halo? Siapa yang buka? Bukan Tuhan Yesus. Lah sopo Pak? Kita. Halo? Saudara, hari-hari ini saya percaya banyak anak bungsu yang kembali. Ya. Tapi saya mau berkata, banyak anak sulung yang meninggalkan Tuhan. Itu bagian kita. Halo? Halo? Kita yang harus membuka ikatan, apa yang mengikat permasalahan saudara-saudara kita yang mundur. Berapa banyak kalau kita lihat teman-teman di sini. Ketika saya awal mulai bergabung di tempat ini 17 tahun yang lalu. Banyak yang hilang saudara. Hilang. Hilang, kain yang dihilang semua. Itu bagian kita. Yesaya 60. Saya yakinin terjadi hari-hari ini. Halo? Halo? Yuk munculkan ayat 2. Perhatikan baik-baik. Nah, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Halo? Kerasa ora ndak? Nek terang Tuhan ini hari ini terbit atas kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau terang Tuhan atas kita dan kemuliaannya nyata atas kita, kita harus jadi berkat. Matius 5
ayat 13. Matius 5 ayat 13. Lah, ini kata Yesus waktu dia mengajar murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Siapa yang disebut kamu? Halo? Kita. Halo? Kita yang dengar firman Tuhan. Kita yang setia pada firman Tuhan. Kita adalah garam dunia. Tuhan ngomong, jika garam itu menjadi tawar, wis ora asin. Bisa enggak garam wis ora asin? Enggak asin. Angel menurut saya. Tapi Yesus ngomong, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ya diasinkan? Ora iso. Halo? Enggak bisa. Garam nek wis tawar enggak bisa diasinkan. Tuhan Yesus ngomong, tidak ada lagi gunanya selain buang dan diinjak-injak orang. Kita mau jadi garam yang sudah jadi tawar. Halo, gelem ra? Kita mau jadi garam yang bisa menjadi berkat buat sesama kita. Halo, siap jadi berkat? Halo, saudara, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Saudara, kemarin saya ada telepon, bicara via telepon dengan seseorang. Orangnya baik, saudara, dari Jakarta. Dia bos lah, bos sepatu. Dia jual bahan sepatu sandal juga ada produksi. Kami ngobrol, tiba-tiba dia bicara seperti ini. Kok Gesan saya sekarang enggak ke gereja. Saya tanya, kenapa? Saya kecewa. Karo sopo? Mbak pemimpin gereja. Kenapa? Saya lihat orang-orang gereja, pemimpinnya pilih orang. Kalau hal ini terjadi, bagi saya tidak kaget, saudara. Saya bilang gini, kok nggak ada gereja yang sempurna. Nggak ada kok. Saya sekarang kokesan. Dengar streaming. Dengar cari YouTube. Pengajaran-pengajaran yang bagus-bagus. Salah enggak, saudara? Halo? Nggak salah. Tapi mau saya katakan, saudara. Anda dengar lewat streaming, Anda dengar lewat YouTube, itu sangat berbeda ketika Anda ada di tempat ini. Halo? Ada bedanya enggak? Jauh. Bagian yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Maria. Ketika Maria mendengar dengan seksama ketika Yesus sampaikan firman. Kalau Anda streaming, bisa nyambi ra? Nyambi sanggulan, Pak. Nyambi nyapu. Nyambi momong. Bisa konsentrasi. Saya ngomong dengan teman saya gini. Kok berapa jam sih Anda punya waktu untuk Tuhan? Diem, dia hanya tertawa. Kesimpulan saya, ora tahu. Orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti dia punya kerinduan untuk datang ke gereja. Halo? Pasti. Di gereja kita bisa bersosialisasi.
Di gereja kita tahu bagian kita. Maaf Pak Yu ini pernah bicara dengan saya. Itu yang ngomong saya pikir bukan Pak Yu, Tuhan banget. Pak Yoab. Bapak harus tahu. Tuhan mau Bapak ini di gereja mana. Enak enak ya di situ. Jangan lari Pak. Betul Pak Yu? Ingat Pak Yu bicara dengan saya sore? Mungkin lupa dia. Tapi itu merema buat. Saudara, saya kalau dengar puji-pujian tuh, ku kan menari. Daud menari enggak? Nabi Tuhan. Mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Nak muji dengan kekuatan enggak? Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Orang gregete. Halo. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Terbang piye? Enak banget saudara. Lah wong musik duniawi kayak ngono kita bisa joget toh. Apalagi musik Tuhan. Saya paling nggak tahan kalau ada koplonya saudara. Wah, pasti goyang saya. Saudara, di gereja kita akan tahu bagian kita. Saya ceritain saya ya. Lah nek Pak Ayub itu bagiannya apa neng Sekinah? Nek ora kon khotbah ya ora ono bagiane. Oh, Anda salah. Pak Sol mana Pak Sol? Sebelum Covid, saya temui Pak Yu, saya temui Pak Sol. Saya bilang, bagianku ki visitasi. Agus Lukas pernah saya ajak. Neng di Gus, Candi Roto. Aduh meneh. Neng di Ngadirjo. Neng di Paraan. Tapi begitu Covid, wong dikunjungi moh. Lah saiki Pak, saiki kondisine beda. Saya kalau pergi sendiri, nyonya anak-anak wis gini. Hati-hati, ketok kesel ngono. Ya memang saudara. Mau ndak mau usia itu mempengaruhi. Halo. Terus apa bagiannya Pak Yohan? Tuhan itu luar biasa loh saudara. Amin. Saya ini beberapa waktu lalu mau kena jantung. Saya mulai rasakan gini. Saya ini kan tidak olahraga setelah badminton selesai. Tak delok-delok weteng kue saka pinggir. Waduh. Katok sesak kabeh. Munggah sithik menggeh-menggeh. Munggah tanjakan menggeh-menggeh. Wah, lagi nopo ini? Meh olahraga apa? Saudara, Tuhan itu luar biasa. Jalan saya bilang, wes melaku wes yang murah. Sebelum saya jalan, lapangan Pancasila yang dulu kumuh di Salatiga, itu didandani sekarang, wah jos saudara. Resik. Disitulah saya lakukan olahraga tiap hari selain hari Minggu. Kok Tuhan tuh ya siapkan. Allah kuwi kebetulan. Ora ono sing kebetulan di dalam Tuhan ora ono. Dia berperkara pada setiap langkah kita. Amin. Saudara, saya mulai di lapangan.
Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di lapangan, saya jalan saja. Suwe-suwe saya tahu rencananya Tuhan, saudara. Tuhan mau Yoab jadi berkat di lapangan Pancasila. Corone, saudara, corone saya tebar pesona. Ada orang bilang, oh tebar pesona, enggak peduli. Tapi bagi saya, orang akan saya bikin tertarik saja. Dan saya akan cerita tentang Yesus. Yang pertama saya lakukan, karena mantan atlet, saya jalan cepat. Apa enggak ada Pak? Di lapangan Pancasila Salatiga yang jalannya cepat? Oh no. Tapi rak konsisten. Dasar mantan atlet nasional. Mesti konsisten. Orang jalan cepat pindo telu gletak ngombe. Orang jalan cepat 5 kali ketemu konco ngobrol. Beda karo Yoab, beda. 12 kali saya babat habis itu. Saya ini berapa Pak? 15 kali. Ngefek Pak, oh ngefek. Piye sih me aku? Rak lemuneh to. Saudara, konsisten itu membuat orang tertarik. Cukup disunda. Saya sapa setiap orang. Pak, Bu, Dek, Mas. Sekali 2 kali. 3 kali mulai tak takoki. Namanya siapa? Setiap kali saya nyalip mereka, saya panggil, Mas Sofyan. Gitu. Oh ya, Mbak Dina. Jadi orang kenal. Halo, tebar pesona enggak? Tebar pesona. Tapi tujuan saya Yesus kok. Saudara, saya bikin jalan itu pakai penampilannya lain, saudara. Wis jalani cepet, pakai training, pakai jumper, tutup. Jero pakai singlet. You know singlet? Lho ki apa Pak Yoab? Tak ceritani kowe. Habis jalan, jumper tak buka. Saya langsung pakai singlet. Lho ki apa Pak? Tebar pesona. Lho kok tebar pesona Pak? Awake atletis. Untuk apa Pak? Untuk orang tertarik. Ngefek Pak, oh ngefek. Saya kalau habis jalan, itu sudah kayak orang mandi. Saya copot jumper saya pakai singlet, saya mulai hajar lemak. You know hajar lemak? 1, 2, ping selawe pindu. Wah enteng Pak, jajalo. Cukup, dah. Itu lemak tengah yang efek. Mas Bowo, lemak tengah. Lah nek lemak pinggir piye Pak? Gajah iki Pak, hajar sini 30 kali. 1, 2, 3. Itu banyak orang datang. Ketika orang datang, ngobrol saya. Pak, badannya atletis, tak batin. Ngerti ya kowe. Usia berapa Pak? 67. Saya cerita tentang Yesus. Kok awet muda Pak? Ono rahasiane. Apa Pak? Keintiman. Halo. Wow, ora mungkin. Ya buktine ya kok.
Saya kalau jalan sama Joshua, Pak, ini anaknya yang bungsu dudu. Lah apa? Putune. Untuk apa? Yesus. Saya kalau jalan saudara tiap hari, saya mapping loh saudara. Sopo sing ra teko iki. Yang saya kenal. Begitu ndak datang besok, ndak datang saya tanya teman-teman nopo ini. Loro, oh tak parani. Tak cari rumahnya sampai ketemu. Tak gawake apa? Roti. Ya, buah. Tujuannya apa? Tekan kono gelem tak doake, gelem Pak. Wong loro ora gelem didoake. Gelem. Seno rotine kok. Saya doakan saudara. Saya cerita tentang Yesus. Saya kalau nyelip hamba-hamba Tuhan, maaf pendeta-pendetanya ono sing melaku juga Mas Bowo. Seperti sampean. Tapi melakunya kan beda. Melaku kok. Saya selip. Mana spiritnya Kaleb? Dia bilang gini, oh siap Panglima, karena seneng kuyuap. Anda tahu kalau saya bicara spiritnya Kaleb itu 80 tahun saya. Kayak 40 saudara. Kalau saya lihat hamba Tuhan, aktivis melakukan karo ngobrol, wah, pengkhotbah berkata, kalau tak salib saudara, pengkhotbah berkata semua ada waktunya. Ono waktune ngobrol, ono waktune olahraga, ben ngerti. Oh siap dan gitu saudara. Cari perhatian. Iya, untuk peranakan Yesus saudara. Saya kalau ke rumah makan, tak mapping saudara. Wih ono konco siji. Tak mapping se. Halo, kowe mbek sapa? Oh dheweane Om. Bayari. Tebar kebaikan. Halo. Halo. Tebar pesona. Iya. Kayak tadi saudara, pagi-pagi saya mau sarapan dengan istri. Dompet saya tak mapping, seret. Birune sih jitok. Wes nih, kowe mlebu rumah makan, aku tak njikuk duit. Sekalian nanti tuku solar untuk ke gereja. Wah, tekan Indomaret, mesinnya uang 50 mbek uang 100 corak, cerat. 20-an ya ora ono. Tak pikir, tak hitung, saudara tak mapping, pol-pole, 50, mundak sidik, cukup lah. Betul saudara, saya makan, selesai makan. Mata Raja Wali saya langsung main, cerat. Wih. Saya lihat ada seseorang yang tinggi besar. Itu pelatih saya fitness dulu, pelatih binaraga saya dulu. Saya temoni, kok? Oh iya. Mbek sapa? Mapping ini saya, mapping. Dewe hayem aku. Dewe, tapi tak deloki segone mak pethuthuk. Wah, jeroso iki mangane. Koyor sisan. Aduh. Saya langsung ke Mbak yang jual saya. Mbak, bayar pakai kiris bisa enggak? Enggak bisa Pak. Debit? Enggak bisa Pak. Lah sing sapa? Cash. Ditira cukup. Saya bilang istri saya, nih aku tak neng Indomaret nih. Bisa saya njukuk duit no. Tarik tunai. Sijing bayarnya saya gini. Ongkosnya tarik tunai itu sijing. Saya beli roti seadane, tarik tunai. Saya bilang Mbak, siji ya.
Siji tok. Anek rombongan, yo sehelu tok saya pasti. Yo sesuai dengan kantong no yo bayari yo. Halo. Saya kalau ketemu orang jalan di Pancasila, dari ndak kenal jadi kenal karena bayari. Halo. Bayari pol-poli 20, 30, 40. Tapi iso kenal, iso cerita tentang Yesus kok. Halo. Habis makan ke swalayan, saya antar istri saya, saudara. Ada cewek, Om, tak batin sopo ki. Muda Pak, muda. Cantik Pak, di atas rata-rata. Om, aduh tak batin sopo ya, ora kenal ya aku. Sekarang mikir, karo gini, borong ya. Ya Om. Aduh sopo ya? Aku meh takon sapa ya? Sungkan, gengsi. Saya udah lama enggak jalan di Pancasila. Ngerti ya. Wah. Saya temennya si A, si B. Wah langsung nyantol. Oh iya. Saya tanya, kok enggak jalan kenapa sekarang? Saya catering. Oh kamu catering? Kirim ke saya mau beli. Saudara, setiap saya kenal dengan orang di Pancasila, saya tanya, usahanya apa? Jual gelek Om. Sesok gawake sora. Ngelarisi. Tebar kebaikan. Halo, tebar pesona. Dia bilang catering. Ya wes. Nomorku dicatat, nanti kirim menunya. Karena Joshua sering catering. Nah iya, aku suka masakane yang. Luwih sedep, luwih enak. Sing jelas luwih murah. Saudara, kita mesti jadi garam, jadi terang, dan orang bisa melihat, iki malaikat, ini Yesus ini. Dimanapun Anda berada, Anda bisa jadi berkat, Anda bisa cerita tentang Yesus, itu yang paling penting. Aku share, apalagi nek tanya, saya terpuruk 2009. Piye iso bangkit, piye iso sehat, cerita tentang Yesus. Dan memang Yesus, halo, Dia peduli. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang jadi isi hatimu. Biar Roh Kudus-Mu yang berbicara lebih jauh, lebih dalam lagi kepada setiap pribadi kami. Sehingga kami mengerti, memahami satu perkara, bahwa Engkau peduli kepada kami. Badai boleh datang, masalah boleh ada. Tapi satu perkara Engkau ingatkan kami pada sore hari ini. Engkau peduli. Bersama-Mu kami akan terbang tinggi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya kemenangan adalah bagian kami. Dan buat kami berani bersaksi tentang apa yang kami alami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus.